mau ngecek jin itu betul-betul udah keluar atau belum, kita bisa dekatkan tangan kita atau mungkin menyentuhkan tangan kita ini. Kalau kejadian dipindah jin Ustaz, langsung tiba-tiba saya itu kayak kebanting dari sini itu sampai kejaduk sana. Subhanallah. Itu jin masjid berarti Ustaz. Ada yang nempel di tembok kayak cicak. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini bersama tamu istimewa Ustadz Muhammad Faizar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Muhammad Faizar. Wajahnya selalu cerah dan membahayakan orang-orang yang ada di studio ini. Ya Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Doa'ikum. Ustadz, aslinya mana Ustadz? Saya asli Sokaraja, Banyumas. Banyumas ya? Banyumas, Jawa Tengah. Masya Allah. Antum ini kalau boleh tahu Ustadz, kelahiran berapa Ustadz? Saya kelahiran 91. Wah, seumuran sama saya. Saya 91 juga Ustadz. Nah, berarti nggak terlalu jauh Ustadz. Iya. Apa? Ngajak ngobrolnya itu insya Allah nyambung gitu ya, bahasanya. Teman seangkatan. Seangkatan ya, Alhamdulillah. Dulu sebelum aktif di dunia dakwah, dulu lulusan Gontor kalau tidak salah. Iya di Gontor 2010. Lulus 2010. Iya 2010 lulus. Terus lanjut ke Azhar. Lanjut ke Azhar. Lah di Azhar emang ada jurusan ruqyah Ustaz? Nggak ada. Kalau di Al Azhar itu memang awalnya anak ke Azhar itu nggak sengaja. Nggak sengaja? Ya, karena sejujurnya pengennya dulu di Universitas Islam Madinah. Oke. Ikut muqabalah, nggak makul ya. Ya. Terus alhamdulillah bisa ke Al Azhar. Nah, di sana motivasi utamanya ya karena pengen ketemu Syekh Wahid. Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Iya. Ketemu Nah, tapi? Alhamdulillah. Sama Syekh Sa'ad, waktu itu Syekh Ahmad Abduh. Saya juga banyak belajar dari beliau. Oh, berarti sudah tertarik di dunia Ruqyah. ruqyah sudah Dunia sebelum- mistis mungkin ya. Dunia mistis ya. Dunia makhluk gaib sudah sejak di Gontor. Sebenarnya kalau saya seneng dunia pengobatan itu dari kecil sebenarnya. Oh, lebih ke pengobatan ya. Kalau dulu waktu kecil kelas 2 SD tuh anak seneng mijetin. Oh. Mijet karena terinspirasi sama Mbah Kakung saya. Beliau terapis pijat. ahli saraf, ahli urat gitu ya. Ya, kemudian kalau ada yang sakit saya pijetin. Oh, Insya Allah. Terus baru belajar ruqyah ya 2004. 2004 kita kelas berapa waktu itu? 2 SMP kalau nggak salah ya. Iya. Atau kelas 1 lah. Sudah di Gontor? Belum. Waktu itu anak masih di Alirsat. Alirsat Purwokerto. Oh ya. Anak masuk Gontor setelah lulus SMP-nya. Oh. Nah, di situ gara-garanya ya nenek sakit, kena diabetes. Orang kena diabetes kebanyakan kan ada yang kena halusinasi. Oh iya. Jadinya ini beliau nggak kenal siapa anaknya, siapa mantunya, melihat hal-hal yang nggak nampak, padahal cuma halusinasinya beliau saja. Tapi karena keluarga nggak paham kan waktu itu, dipanggil sama salah satu keluarga, Iya. ya bisa dibilang paranormal lah. Paranormal kan, dia mengaku bisa melihat jin yang ganggu nenek dan lain sebagainya. Iya. Dan yang bikin motivasi saya belajar ruqyah waktu itu ya untuk membayar satu bawang putih yang buat jimat istilahnya Oh itu. iya. Itu sampai tahun itu 7 juta. Ya Allah. Nah makanya wah ini harus cari pengobatan yang sesuai syariat itu bagaimana. Berarti waktu itu keluarga belum terlalu paham ya? Belum Yang paham. penting sembuh gitu aja. Ngambil orang pinter gitu. Kalau dari bapak, ibu sih alhamdulillah karena bapak aktivis di Muhammadiyah juga kan jadi paham. Keluarga besar maksudnya? Ya mulai keluarga besar memang masih ya awam lah bisa dibilang gitu. Terus akhirnya antum mulai... Mulai mencari tahu. Oh. Waktu itu ada di salah satu TV swasta, orang-orang yang suka nangkepin jin masukin dalam botol itu. Yang pakai sorban, pakai jubah gitu. Iya, iya. Oh. Karena iya. lihat, wah ini syar'i mungkin nih gitu. Tadinya kepengen tuh, terinspirasi juga. Wah ini syar'i mungkin bisa ngobatin nenek dengan cara seperti itu. Akhirnya belajar lagi, ketemu Ustadz, waktu itu Ustadz dari Gontor. Nah beliau yang ruqyah nenek saya, alhamdulillah ada perubahan. Iya. Saya diajarin sama beliau, namanya Ustadz Cipta. Masya Allah. Dan baru tahu ternyata yang
kayak ulama itu pun juga kurang bener yang nangkep-nangkepin jin itu. Wah, Jadi saya belajar ruqyah syariah. Awal mulanya di situ. makanya ada istilah dukun hitam, dukun putih itu. Iya. Ada bukunya kan itu. Ya, di zaman bukunya ini Ustaz Abu Umar ya. Ya, sudah pengumuman. Iya, Masya Allah. Jadi Ustaz, terus akhirnya berangkat ke Azhar, terus ketemu sama para masyayikh yang Iya. Syekh Abdul Salam Bali. Sebenarnya nggak terlalu fokus di situ banget karena saya waktu itu belajar dan ketemu Syekh Wahid ya cuma sehari aja. Oh, Anak kemudian pergi ke Samanut di tempatnya saya Mustafa Al-Adawi. Nah di situ saya ya talaki lah sama beliau. Cuma kalau untuk ruqyah ya nggak sama Syekh Mustafa. Anak belajar sama Syekh Sa'ad dan lain-lain yang masih yang di jalur pengobatan. Dan anak banyak kumpulkan referensi-referensi kitab-kitab ruqyah memang ketika di Mesir. oh, Sampai dibilang sama kakak kelas saya, kamu kenapa kok belinya kitab ruqyah terus? Mau jadi dukun apa? atau jangan-jangan tuh sudah membaca pasar nih di Indonesia kan? Udah waktu itu. Kelenek kan banyak kan? Waktu Nggak itu- ya? Memang passionnya ke pengobatan tadi ya? Iya, belum ada niat Ustaz. Bahkan waktu 2012 ya, waktu itu kami masih merintis. Jadi waktu itu anak lulus kontor, Ah, kepengen mewujudkan cita-cita Ustadz saya, Ustadz Sadu Suud dan Ustadz Arif Rahman Hakim, Allah yarham. Gimana caranya supaya pengobatan Al-Quran ini membumi dan Iya. dapat akrab di masyarakat semuanya. Jadi motivasinya waktu itu beli kitab-kitab ruqyah itu ya diantaranya supaya bisa jadi rujukan nantinya. Betul. Kalau misal ada di masyarakat ada kasus-kasus aneh sudah punya referensinya. ya, ya. Dan nggak sengaja waktu itu sama Trans 7 itu nggak sengaja juga. Ketemunya nggak sengaja. Gara-garanya waktu di Mesir aktif nulis artikel masalah ruqyah. Iya. Kemudian dibaca sama Ustadz Adam Amrullah. Ah, Ustaz Adam. Narasumber pertamanya di ruqyah waktu itu masih gabung sama Hazanah. Iya. 2014 kalau nggak salah. Nah, kemudian saya di inbox waktu itu lewat Facebook. Nanti antum kalau pulang ke Indonesia ke Jakarta ya, bantu-bantu ruqyah saya. Siap, Ustaz. Ternyata disuruh syuting gitu. Oke. Nah, sejak dari itu mulai terus sama Trans. Tapi waktu di Mesir kan enggak praktek ruqyah, Ustaz? Sempat praktek? Praktek. Bahkan waktu tahun kedua itu masa-masa ujian Al-Azhar, saya keliling ngeruqyahin mahasiswa-mahasiswi yang kena gangguan waktu itu. Karena stres ujian? Ada yang stres, ada yang memang murni kena gangguan jin, bahkan ada yang disihir, Ustaz. Bukan hanya mahasiswa ya, tapi juga warga Indonesia yang ada di sana yang kena sihir juga. TKI itu ya. Pengobatan selain ruqyah apa Ustaz yang antum dalami, Ustaz? Bekam, akupuntur gitu juga? Paling lebih ke herbal. Herbal ya. Kalau bekam tahu, cuma nggak dalami banget. Karena waktu itu diwajibkan ya, diwajibkan dalam pembekalan di kantor itu ruqyah sama bekam. Nah, dulu juga pembekalan kelas akhir. Ya kelas 6 itu, Kelas nihai. kelas nihai diajari bekam sama Ustadz Suud dan ruqyah. Ruqyah sama Ustadz Arif Rahman Hakim, Allah yarham itu. Ketika lulus memang anak rutin bekam, tapi sejujurnya agak jijik sama darah. Darah ya. Jadinya udahlah ruqyah aja lah. Jadi bekamnya cuma untuk kalangan pribadi aja, Terbatas, ya, iya. keluarga dan teman-teman lah. Iya, iya. Terus setelah antum mendalami atau bergelut di dunia ruqyah itu, masalah yang paling sering ditemui apa Ustaz? Dari objek yang sering kena gangguan itu. Kasus-kasus yang sering ditemui itu kadang-kadang seringnya ya, mohon maaf kan kadang-kadang. Seringnya itu adalah masalah keluarga, Ustaz. Masalah keluarga. Masalah keluarga antara suami istri. dengan istri, anak ke orang tua. Oh, Yang pokoknya hubungan komunikasi antar sesama keluarga yang nggak sehat. Itu memicu timbulnya pusaran lah kalau kita katakan, pusaran supaya jin itu mendekat dan masuk. dan itu kan ya Ustaz, misi utamanya ya. Yang paling level 1 ya, yang dipuji sama iblis kan ketika bisa memisahkan antara suami dan istri. Dan itu termasuk jenis sihir yang dijelaskan dalam Quran. Iya. Wa ta'lamuna minhu ma yufarriqun nabi bainal mar'i wa zawjihi. Oh, gitu ya. Berarti sihir kebanyakan yang seperti itu. Enggak, Ustaz. Tapi
dengan adanya masalah-masalah mereka di lingkup keluarga, keluarga kecilnya ya. Iya. Memang nggak dipungkiri ada memang karena sihir. Tapi lebih dari itu, kadang-kadang ketika seorang anak nggak mendapati sosok ayah atau sosok ibu, walaupun orang tuanya ada nih, tapi dia ngerasa nggak disayangi. Oke. Orang tuanya ngatakan, saya sayang sama anak saya. Buktinya materi selalu saya kasih. Iya. Ya, tapi kan anak nggak kepengen itu. Anak lebih pengen perhatian dan waktu yang khusus. Oke. Quality time bersama mereka. Kadang-kadang ada jin yang mewujudkan dirinya sebagai seorang ayah, sesosok ibu baginya. Yang menemani si yang anak. menemani. Kadang-kadang mewujudkan diri seperti Ratu Kidul misalnya. Karena dia nggak menemukan sosok ibu. Itu ada yang seperti itu. Dan si anak merasa nyaman akhirnya. Ya, dan itu bukan halusinasi, Ustaz. Dan itu memang Pasti betul-betul nyata. Dia ngerasa seperti ada yang meluk dalam keadaan terjaga, mengajak dia berbicara, mengajarkan dia berbagai macam hal, mengajarkan sopan santun dan lain-lain itu. Iya. Dan kalau di ruqyah kadang-kadang juga yang masuk seakan-akan kayak anak kecil. Oke. Ya mungkin itu main ke alam bawah sadar dia juga. Karena jin kan juga punya peran di dalam memori manusia. Dia ngambil ekstrak dari memori manusia itu. Kemudian ketika di ruqyah dia istilahnya reaksi yang ada di depan itu ya emosi dari manusianya. Si setan itu ada di belakang itu. Bisiki, ngomporin ya. Ngomporin. Dan dia masih punya Provokasi. benteng. Oh. Makanya penting, saya katakan penting sekali ruqyah ini digabung dengan ilmu psikologi. Oh, oke. Ilmu tazkiyatun nafas. Mutasqatan nafas. Tayyib. Pensucian jiwa. Supaya kalau ini plong, kotoran-kotoran jiwa ini sudah bersih, nanti nggak ada celah lagi untuk dijadikan benteng. Iya. Yang muncul bisa setan aslinya itu. Kalau yang muncul setan aslinya malah mungkin lebih mudah untuk di ini. Iya, tapi akan mungkin sebagian peruqyah yang masih baru, dia terperangah. Karena ada banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kadang dia itu saksikan di situ. Ada yang nempel di tembok, kayak cicak. Itu kan nggak mungkin. Ya, nggak masuk akal orang biasa bisa nempel di tembok kayak cicak, kayak Spiderman itu. Oh gitu ya. Dan saya pernah nemuin kasus seperti itu, Ustaz. Jadi manusia yang diganggu, ada gangguan jin, terus dia menampakkan Yang parah aslinya, itu. terus dia dengan secara fisik nempel di tembok gitu. Iya, yang parah. Kalau di Aceh ada namanya ilmu burung tujuh. Yaitu sekali lagi kita nggak bisa memprogram dan kita nggak bisa membuktikan ke umum. Kenapa? Karena kita menemukan kasus seperti itu kan tanpa kita inginkan. Iya. Memang itu murni reaksinya. Mau suruh diulangi nggak bisa gitu. Iya, iya. Dan pernah ada Ustaz waktu di kantor. Ini yang ruqyah di kelas saya waktu itu. Saya waktu itu masih Ustadz pengabdian. Nah, ngeruqyah anak kelas 1 KMI kantor. Berarti dia baru masuk 1 SMP lah ya. Belum hafal juz amma, bahasa Arab juga masih belum bisa karena masih baru. Ketika di ruqyah dia ada gangguan jin, di ruqyah tiba-tiba si adik kelas saya yang meruqyah ini membaca surat Al-An'am. Kan sekitaran juz 7 juz 8. Dia bukan hanya bisa ngikutin tapi melanjutkan ayat, Ustaz. Oh, Jinnya hafal Quran. jinnya hafal Quran. Jinnya hafal Quran. Ini nggak mungkin kalau istilahnya dalam ilmu psikologi sendiri ya. Sesuatu yang nggak ada di memori manusia tiba-tiba ada. Oke. Nah, seperti misalnya orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab, bahasa Mandarin atau bahasa Jepang. Ketika kerasukan, dia lancar berbahasa yang nggak pernah dia kuasai sebelumnya. Nah itu kan pasti ada sosok lain yang masuk. Iya. Oke. Sebentar, Ustaz. Saya masih belum paham. Mungkin teman-teman juga yang di rumah ingin tahu. Gangguan jin dengan gangguan setan itu sama enggak, Ustaz? Sama, Ustaz, sebenarnya. Jin yang fasik itu ya setan. Jin fasik itu setan. Setan. Berarti ada manusia yang fasik, setan juga. Iya, setan manusia lebih parah. Maksudnya minal jinnati wan nas itu kan berarti setan dalam bentuk jin sama setan dalam bentuk manusia. Ya kalau kita ambil dalilnya di awal juz 8, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Ya, demikianlah kami telah jadikan musuh-musuh para nabi dan rasul itu setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Oke. Cara penanganannya sama, Ustaz? Artinya setan manusia? Iya, setan manusia.
Setan manusia perlu kita kasih pelajaran. Setan manusia itu kadang lebih bebal Ustaz daripada setan jin dan lebih parah juga. Gitu. Istilahnya kalau ada yang mengatakan jin itu, kalau setan jin takut dibacakan ayat kursi, setan manusia bukan ayat kursinya, dilempar kursi. Gitu, dilempar kursi baru ya. Baru sadar ya. Iya. Terus berarti paling banyak tentang antara keluarga itu saja, konflik keluarga. Betul. Tadi kan yang baru antum bahas anak ya. Anak. Saya dulu pernah dapati juga murid di pesantren kami yang di Klaten itu, dia dari awal broken home, terus di sekolah kan namanya anak broken home, dibully gitu, tinggalnya sama neneknya, terus akhirnya dia itu ya tadi ditemani oleh jin-jin tadi itu merasa nyaman sampai dibawa ke pondok. Jadi tidak rela teman-temannya itu keluar dari dirinya. Lah kalau kasus suami istri biasanya apa Ustaz? Kasus suami istri hampir sama kayak tadi Ustaz. Kalau biasanya suami istri itu dibikin apa ya, tidak nyaman di masa-masa dia itu berduaan gitu ya. Rasanya benci aja begitu. Nah ini ada beberapa hal, bisa karena sihir, bisa karena kasus dipelet sama pihak ketiga. Ya. Ada lagi karena adanya gangguan jin yang kalau bahasa Arabnya masul isq, berarti jin yang jatuh cinta mati sama salah satu dari kedua pasangan ini, entah suami atau istrinya gitu. Iya. Jadi ketika berduaan hawa emosinya itu jadi nggak stabil dan nggak suka sama suaminya atau istrinya sendiri. Kayak risih gitu ya. Betul. Atau karena pernah disakiti dan dia belum bisa memaafkannya. Masih ada kekecewaan yang mendalam. Oke. Nah, itu banyak hal memang Ustaz. Pelet sama sihir bedanya apa Ustaz? Bukan sihir sama. Pelet termasuk bagian dari sihir. Maksud saya kalau sihir ini sihir yang dimaksudkan untuk memisahkan. Kan ada yang dimaksudkan untuk memisahkan, itu ada Ustaz. Kalau tata cara sihir yang seperti itu di kitab-kitab berbahasa Arab, Mambausul Hikmah itu diajarkan. Kitab Aufaq ada juga. Samsul Ma'arif Kubro ada juga itu. Maksud saya sihir yang antum maksud yang pertama itu siapa yang mengirim? Pihak ketiga juga. Orang yang nggak suka misalnya saingan bisnisnya, wah ini dianjurkan aja nih rumah tangganya biar nggak fokus pada karirnya, pada pekerjaannya, pada bisnisnya. Akhirnya dibikin cekcok sama istrinya, sama suaminya. Akhirnya kalau rumah tangga nggak beres kan pasti semuanya juga ikutan amburadul. Iya. Kalau sebab yang terakhir tadi yang misalnya dia sakit hati sama suaminya atau istrinya, terus dia belum bisa memaafkan, berarti faktornya justru hubungannya psikis, terus akhirnya jin masuk. Iya. Karena kan kebanyakan ya itu yang hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Nah, yang iblis meletakkan singgasananya, wayab'atsu saraya, yang tentara-tentaranya disebar, yang paling tinggi itu yang bisa menceraikan suami istri. Suruh duduk di singgasana. Betul. Itu kan dibisik-bisikan terus supaya cekcok sama suaminya, cekcok berarti sama perannya jin itu bisiki agar cekcok, agar melakukan kesalahan gitu ya. Betul. Jadi apapun itu bisikan dan gangguan jin, sebenarnya kuncinya satu. Manusia punya pengendalian diri yang bagus, itu insya Allah dia akan selamat. Dengan izin Allah Ta'ala. Benteng diri ya berarti. Saya jadi ingat ada kitab punyanya Muhammad Nadhif ya, yang lalat dan sampah itu loh. Oh iya, Ustaz Natif. Natif ya. Itu berarti sangat berpengaruh ya dalam teknik menjaga diri kita, membentengi diri kita. Kalau di buku yang lalat dan sampah itu bagus sekali, itu penggabungan antara psikoterapi. Psikoterapi dengan ruqyah syariah. Jadi memang ada kalanya kita harus menerapi pasien dari segi psikisnya. Sekali lagi untuk benteng supaya jin nggak balik lagi. Memahamkan. Lalat dan sampah itu maksudnya teman-teman kalau baca bukunya Ustadz Nadhif itu, lalat itu akan senantiasa datang kalau sampahnya tidak dibersihkan gitu kan. Kalau dia masih sakit hati, belum memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya, itu ya jin akan masuk mengundang jin gitu. Kalau Imam Al-Ghazali, bahasanya Imam Al-Ghazali itu gini Ustaz, datang muridnya kan ke Imam Al-Ghazali, terus muridnya tanya, wahai Imam, saya ini sudah beramal solih tapi jin selalu datang kepada saya. Terus kata Imam Al-Ghazali, bagaimana kamu menghalau anjing dengan tangan kananmu,
padahal tangan kiri membawa tulang gitu ya. Jadi bukan setan yang menggoda kita, tapi kita yang menggoda setan gitu akhirnya kan. Betul. Ya, analoginya begitu betul, Ustaz. Iya. Jadi kalau kita ngusiri jin satu persatu capek. Kalau sampahnya nggak dibuang kan lalatnya masuk terus Datang kan? lagi. Datang lagi. Berarti itu termasuk faktor yang sangat penting ya. Betul. Berarti metode ruqyah itu berarti bukan hanya soal dibacain terus jinnya dikeluarin, tapi ditanya dulu kamu punya masalah enggak gitu. Betul ya. Kadang kita juga lihat dari telapak tangan, Ustaz. Yang ini bukan metode ramal, memang kita lihat dari organ mana yang lemah. Kemudian dari warnanya itu nanti berubahnya kayak bagaimana. Ya. Kemudian ya dari itu nanti kita bisa lihat. Tapi ini adalah pertanyaan terakhir, bisa di awal bisa di akhir itu ya. Nanti kita bisa ambil kesimpulan, oh kamu ada gangguan jin atau enggak. Itu dari tangan, dari mata itu lebih akurat lagi. Loh, bisa terlihat dari fisik Ustaz? Bisa kelihatan, Ustaz. Ada indikasi-indikasinya kalau mereka itu sudah mulai masuk. Jangankan kita ngelihat ya. Kita dekatan aja, berdekatan sama orang yang ada jinnya, pasti rasanya beda. Gitu ya. Auranya beda. Auranya beda. Pernah itu antum Ustaz. Kalau kita gimana? Antum kan setiap hari ketemu sama ini Ustaz, pasien. Sebenarnya itu ini Ustaz, apa ya? Kalau kulinonan. Ya begitu. Firasah kholqiyah namanya kalau di akidah Tohawiyah itu ya. Kulino itu apa ya bahasa Indonesia? Kebiasaan. Jadi intuisinya terasah. Tapi sebenarnya semua orang mampu untuk itu, Ustaz. Iya. Nggak nyaman karena medan magnet yang bergesekan nggak beraturan itu. Jadi kalau di dalam kitabnya Syekh Wahid itu, Wiqayatul Insan Minal Jinni wa Syaiton, kalau mau ngecek jin itu betul-betul udah keluar atau belum, kita bisa dekatkan tangan kita atau mungkin menyentuhkan tangan kita ini di bagian-bagian yang terindikasi ada jinnya. Kalau misal jin masih ada di situ dikatakan ada tasanujat. Jadi kayak setruman-setruman kecil, baik di jari atau di telapak tangan. Di kitanya apa di dianya? Di kita. Peruqyahnya. Nah, itu kerasa, Ustaz. Dan betul-betul kerasa dan hawanya pun beda. Sama lah orang yang ototnya ada masalah gitu ya. Itu kan peredaran darah nggak lancar, hawanya beda. Kita pegang kayak gitu. Hangat, betul. Ada yang dingin gitu. Makanya Allah ciptakan tangan kita tuh ajaib. Masya Allah. Sebentar, Ustaz. Kalau tempat-tempat bersemayamnya jin itu di mana? Ada juga? Di pembuluh darah. Sesuai hadis di pembuluh darah. Pembuluh darah. Cuma kalau eksperimen dari para ulama. Tajri majrud dam itu. Ya, tajri majrud dam. Berarti di mana aja, Ustaz, kalau antum praktek itu? Maksudnya di sini kah atau? Oh, enggak. Enggak mesti. Bagian tertentu. Cuma yang paling sering itu di sini, Ustaz. Di tulang belakang? Ya, di kofiah. Kofiah terus di tengkuk. Sampai di sini. Oke. Karena kalau kata Syekh Sa'ad dan Syekh Wahid, Syekh Abu Latif Al-Buhairi, ketika jin itu masuk, pasti langsung menargetkan otak untuk dikuasai. Otak manusia. Jadi seringnya di sini. Oke. Ada yang di sini juga. Agar berpengaruh pada tindakan atau apa? Ya, agar dia itu bisa mempengaruhi tindakannya. Ketika kerasukan dia bisa nyerang, bisa menggerakkan tangannya, kakinya. Kalau misal otaknya dilumpuhkan, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya kita mau menghack apa namanya situs. Tapi komputernya dimatiin, ya nggak bisa. Bukan hati, Ustaz? Hati juga, tapi yang jelas di situ otak itu untuk mengejawantahkan jadi tindakan soalnya. Iya, kalau hati jantung biasanya lebih cenderung kepada was-was, faktor was-was. Gitu. Tapi kalau dia mau nyerang ke fisik, biasanya ke otak dulu sama di tulang belakang. Di tulang belakang. Oke. Itu yang saya dapatkan dari beberapa referensi yang ada. Kalau ini, Ustaz, yang banyak juga di kalangan masyarakat kita itu kan jin nasab gitu. Jin nasab ya. Iya. Jin nasab itu cara penanganannya sama. Kalau jin nasab harus tahu poknya dulu ya. Kalau bisa tahu itu lebih baik. Kalau sudah meninggal. Kalau tidak bisa ya sudah. Berarti kita menangannya ya sama. Yang penting penanaman tauhid, Ustaz. Oke, untuk pembentengan dia. Betul. Ya. Dan menumbuhkan rasa cinta dia pada Quran, pada sunnahnya Rasulullah. Nah, itu nanti
sekali lagi beda layar sama mereka. Beda Beda apa? frekuensi. Iya, beda frekuensi, beda posisi sama setan-setan yang mengganggu itu. Oh iya. Artinya ketika seorang itu ada gangguan jin nasab, berarti selama dia punya benteng diri sebenarnya tidak berpengaruh pada dirinya. Insya Allah enggak. Karena biasanya orang yang kena gangguan jin nasab itu kan enggak serta-merta langsung nurun, Ustaz. Misal nih mbahnya dulu praktisi mistikawan lah ya, mistikawati gitu ya. Oh, ada istilah mistikawan ya? Ya, Antum yang bikin Ustaz. Mistikawan ya, terus misalnya dulu suka ritual ini dan itu nggak serta-merta otomatis langsung ke anak cucunya. Dia bakal pilih nih, mana yang tingkat kesadarannya cocok untuk diikuti. Mana yang wetonnya cocok untuk diikuti. Itu nanti ada pilihan-pilihannya biasanya. berarti jinnya pun sama, dia tidak akan mau mewariskan anak keturunannya ke nasabnya sebelum ada perintah dari mbah-mbahnya tadi. Iya, dan biasanya ini kerjasama sih. Kalau orang yang pernah belajar ilmu sihir seperti itu ya, dia ritual-ritual kerjasama sama jin, maka sebelum dia mati wajib untuk mengkader siapa penerusnya. Kalau enggak, nanti disiksa. Itu ada di antara mereka yang seperti itu syaratnya. Ya Allah. Dan ini dijelaskan di kitabnya Syekh Sa'ad Ushulus Sihir namanya. Usulul sihir. Nah, Ushulus Sihir, ada usul fiqh, ini Ushulus Sihir. Ya, Masya Allah. Jin aja kaderisasi loh Mas Dar. Ya. Kita juga harus kaderisasi nih. Kader. Gitu ya. Ya. Kalau mereka sebutnya namanya Al-Qurban. Kalau bahasa kita Al-Qurban itu titisan atau tumbal. Oke, tumbal, iya. Iya, Zat. Terus tadi Zat, saya tertarik dengan walaupun dia dititisi sama simbahnya, kalau dia punya benteng, dia dekat sama Al-Quran, dia insya Allah bisa menjaga dirinya dari gangguan. Berarti bisa enggak dikatakan orang yang jarang interaksi sama Al-Quran, dia dalam keadaan terganggu, dikuasai. Ya, bisa seperti itu. Seperti yang difirmankan Allah, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari zikrul rahman, yakni Al-Qur'an maksudnya. Kami akan adakan setan itu jadi korinnya. Jadi korin kan dia nggak bisa terpisahkan. Oke, iya. Jadi kalau mau ya kembali lagi ke ajaran-ajaran Quran, hukum-hukum Allah. Ya itulah yang nantinya jadi benteng dia, lepaskan diri dari setan-setan yang membelenggu. Iya. Padahal juga di dalam Al-Quran itu, Al-Quran kan sebagai syifa. Makna syifa itu syifa ketika ada gangguan saja, atau syifa obat bagi ini, Ustaz, penyakit-penyakit fisik juga, Ustaz? Kalau utamanya syifa yang ada di Quran itu untuk mengobati nifak. Ya, penyakit subhat. Penyakit subhat berupa nifak, riya, dan hasad, al-kibar, ya. Kemudian yang lain-lain lah. Itu penyakit subhat, penyakit syahwat, ya. Kemudian penyakit jasmani. Ini seperti yang ada di tafsirnya tafsir Tontawi. Ya. Jadi penyakit secara fisik pun insya Allah bisa disembuhkan dengan Al-Quran, dengan izin Allah Ta'ala. Dalilnya banyak sih. Rasulullah ketika disengat itu kalajengking misalnya, beliau bacakan Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pakai air, pakai garam, disiramkan, hilang. Boleh enggak, Zat, berobat ketika kita sakit secara fisik, ya, misalnya bisul atau sakit gigi, terus kita berobat dengan ayat yang kita hafal saja, misalnya kita hafalnya Al-Fatihah tuh. Bisa. Terus bisa ya? Bisa banget. Karena memang umum ya dalilnya umum, itu. Ya? Dengan keimanan kita yang kuat, insya Allah, ketauhidan kita yang murni, insya Allah segala penyakit hanya dengan Al-Fatihah aja bisa sembuh dengan izin Allah. Baca sekian kali. Masya Allah, ya. Habis itu baca Allahumma rabban nas dan lain-lain. Iya, makanya saya ingat tafsirnya At-Tabari ketika mentafsirkan di dalam surat Al-Furqan itu, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, itu Ibnul Qayyim kan mentafsirkan salah satu yang menjadikan Rasulullah mengadu kepada Allah nanti di hari kiamat karena umatnya itu mendiamkan Al-Quran. Salah satu kategori mendiamkan Al-Quran itu kan hajrul istishfa' bihi, ya. Betul, hajrul istishfa'. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat, ya. Yeah. Kita kan kalau sepak bola kesleo,
tukang pijet dulu kan. Harusnya kan Quran dulu kan, bacain dulu ya. Iya. Iya. Masya Allah. Tapi bukan berarti menafikan pengobatan lain ya. Khawatirnya ada yang salah paham, Ustaz. Apa-apa kok diruqyah. Lah kan ruqyah itu bukan alternatif bagi kaum muslimin. Ya. Ini pengobatan utama, baru setelah itu digabungkan dengan pengobatan lain. Oh gitu ya, berarti istilahnya ruqyah itu bukan pengobatan alternatif ya seharusnya bagi seorang. Harusnya jangan dikatakan alternatif kan pilihan Kurang kedua. cocok ya kalau iya. Ya soalnya pengobatan utamanya medis biasanya, Ustaz. Terus akhirnya nggak sembuh lewat medis, alternatifnya ruqyah. Nah itu sebenarnya kalau untuk kita selaku kaum mukminin, Quran dulu sambil dibawa ke medis. Oke, ya. Quran dulu sambil dibekam. Ini penting nih. Ini untuk ya itu tadi supaya nggak dilaporkan Rasul kelak seperti yang Allah firmankan di surat Furqan itu. Ya Allah. Tapi Ustaz, kalau kejadian dipindah jin Ustaz. Pindah jin. Nah, Yang baru-baru itu yang anak kecil itu ya? 15 tahun daki Gunung Arjuna atau mana itu. Oh. Terus ujuk-ujuk hilang itu loh Ustaz. Berapa hari itu real ada Ustaz. itu real, Ustaz. Gitu. Real banget. Orang zaman dulu mungkin sudah memahaminya. Dan di daerah saya pun banyak kejadian yang semisal. Kalau orang kami bilangnya di bawah cepet. Cepet itu apa ya kalau di sini? Kayak kolong wewe gitu. Kolong wewe. Yang suka nyulik anak-anak. Ya, di gondol wewe kalau. Gondol wewe. Ya. Nah, kalau di daerah pemukiman aja mereka bisa nyulik, apalagi di gunung. Iya, daerah kekuasaan ya. Habitatnya mereka. Iya, Kan iya. kata Nabi, waktu itu sibyanakum indal masa fa innal jinni intisarun wa khutfatan. Tahan anak-anak kalian ketika sore hari karena jin punya waktu untuk menyebar dan menculik. Khutfah kan memetik, tapi di sini maksudnya menculik gitu. Iya, Menculik anak-anak, menculik orang dewasa pun bisa diculik. berarti punya kemampuan itu. Punya. Memang punya, dan itu bukan khurafat, bukan takhayul. Memang kalau nggak punya, ngapain Rasulullah mewanti-wanti umatnya? Ya, dengan hadis tadi itu ya. Saya soalnya punya pengalaman itu, Ustaz. Dibanting jin, Ustaz. Subhanallah. Iya, saya sampai sekarang nggak bisa lupa itu, Ustaz. Jadi kejadian itu waktu nyantri, kalau liburan kan konsul biasa ada konsulat. Iya, kan? konsulat. Solo, Sukarjo itu punya konsul. Biasanya Ramadan kami ada nitikaf di masjid di satu desa gitu, desa binaan. Terus pas hari Jumat, karena kami yang itikaf, kami yang bersihkan karpet. Terus waktu itu masih viral-viralnya murotal yang Muhammad Toha itu, Ustaz. Yang anak kecil suaranya bagus. Dulu kan masjid-masjid kan murotalnya ya murotal Matrud gitu kan, Syekh Matrud. Lah ini kita setel itu pakai CD. Lah posisinya itu di samping mihrab, Ustaz. Mihrab imam itu. Saya masuk untuk nyeting itu. Set. Langsung tiba-tiba saya itu kayak kebanting dari sini itu sampai kejaduk sana. Setelah itu saya kira kejatuhan lemari gitu kan. Terus bangun-bangun itu lemarinya masih, posisinya masih. Sampai ketika itu saya rodok merinding itu. Kok bisa ya? Jadi kejaduk itu sampai dari ujung ke ujung. Subhanallah. Itu jin masjid berarti, Zat. Jin masjid. Ada, Zat. Kok iseng banget ya? Jin masjid. Maksud saya apa gara-gara saya nyetel murotal itu terus dia nggak suka atau gimana? Wallahu a'lam ya. Tapi bisa kayak gitu. Kalau sampai ke kontak fisik memang bisa, kan? Tapi sebenarnya yang bisa sampai kontak fisik itu tingkatannya rendah malah. Karena sangat dekat sama dimensi kita. Malah tingkatannya rendah. Kalau kita banting balik, kalau lihat ya bisa kena dia. Oh gitu ya. Cuma kan mereka seringnya menyembunyikan diri, nggak mungkin menampak-nampakkan. Bukan malah sebaliknya, Ustaz. Jin itu kan yang kuat ada. Jadi maksud saya jin itu kan hakikatnya kan harusnya tidak terlihat kan. Ketika dia bisa menampakkan diri, harusnya kan dia mengerahkan semua tenaganya kan. Betul. Nah itu kalau ini apa ya? Kalau di Quran memang dikatakan jin yang bisa mindahkan ifrit ya. Qala ifritu minal jinni ana atika bi qablantuk antaku wa mimaqamik gitu. Ya. Ifrit bisa bersentuhan langsung. Tapi yang rendah-rendahan pun bisa untuk nyuri uang kayak tuyul-tuyul itu. Ya. Kayak setan gundul. Nah, kalau misal bisa sampai membanting seperti itu, dua kemungkinan memang antara yang tinggi banget ilmunya, atau yang memang dia yang paling dekat. Kan mereka kan bersekat-sekat, Sat.
dimensinya itu. Gitu ya. Jadi Ada kayak stratanya gitu, strata sosial. punya strata. Jadi kalau di dalam kitab-kitab yang bahas tentang jin, orang Arab membedakan kan antara nama-nama jin itu. Ada ifrit, ada marid, ada syaiton, ada ghaul. Iya. Ada namanya apa ya? Ada sa'ali, macam-macam lah kalau orang Arab menamai itu. Dan itu punya keahliannya masing-masing. Oh. Kayak sa'ali contohnya itu kuntilanaknya Indonesia. Perempuan. Karena sa'ali itu apa ya? Hantu yang dipercayai wujudnya itu perempuan yang sukanya tinggal di pohon. Oke. Yang di pohon kadang di padang pasir. Nah, itu sa'ali. Kalau ghaul yang sukanya berubah seperti siluman. Berubah jadi hewan. Kayak yang setengah manusia, setengah hewan itu. Tapi Itu ghaul. jin hewan ada, Ustaz? Jin hewan ada. Ya Jin itu hewan itu berarti kalau dibentuk manusianya ya binatang gitu. binatang. Ya dalilnya yang itu nggak boleh beristinja dengan tulang sama Ya, karena makanannya jin. ya kotoran yang sudah kering. Jadi bukan jin yang makan kotoran. Tapi Kotoran yang kering ini alfulidawapikum. Makanan untuk hewan ternak kalian. Kalau jin muslimnya makan tulang karena nanti akan ada daging rezeki untuk mereka. ya. Kalau kotoran hewan manusia yang sudah kering untuk makanan hewan ternak mereka. Oh, gitu. Jadi Toyib. ya memang ada jin hewan di alam mereka. Tapi bisa ngomong. Nggak tahu itu. Ya, maksudnya kalau antum pas praktek itu kan kadang ada orang yang kerasukan jin hewan kan. Bisa. Kalau ya, Yang nggak jadi macan terus apa itu? kalau yang jin hewan asli yang selama ini saya temui saat nggak bisa ngomong sih. Ya, yang ngereng-ngereng aja gitu. Kalau yang bisa ngomong ya itu mungkin karena sekali lagi dia Nakuti. terobsesi. Oh, ya. Sekali lagi antara sugesti manusia Ustaz, sama gangguan jin ini saling menyatu. Makanya saya Utsaimin pernah mengatakan siapapun orang yang selalu mengait-ngaitkan penyakit dengan gangguan jin atau ain atau sihir, maka dia punya kemungkinan besar untuk dimasuki sama jin. Karena was-wasnya itu. Malahan ya. Makanya di daerah Jawa Barat seringnya orang kerasukan jadi harimau. Karena ikonnya itu maung putih, maung bodas oke, punya Prabu Siliwangi. Kalau di Jawa banyak kan Roro Kidul, Ya. yang perempuan-perempuan. Ya. Coba di Amerika kenapa nggak ada itu Roro Kidul ngerasuk sampai ke sana? Ya, ya. Tempat yang paling disukai jin apa, Ustaz? Tempat kosong atau tempat Yang jelas tempat yang banyak kesirikan di situ. banyak kesirikan ya? Kemudian yang najis seperti di toilet. Oh, ya. Kemudian tadi ya tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat najis, tempat-tempat yang kosong dari manusia. Oke, ya. Ini saya pernah bawakan hadis, saya lupa riwayat siapa. Tapi yang jelas ini sanadnya Hasan, bahwa Rasul membagi. Kan pernah jin itu berseteru di hadapan Rasulullah tentang tempat tinggal mereka. Ya. Maka Rasul membagi untuk setiap jin muslim itu tempatnya di Al-Qura wal Jibal. Qura ini di perkampungan manusia dan juga di gunung-gunung. Adapun jin yang kafir itu pada Audiyah di lembah, di jurang-jurang dan di ini apa? Antara Dua bukit. dua bukit Celah itu ya. celah. Oke. Jurang lah kalau katakan, kita katakan. Lembah sama jurang kan beda. Lembah Ya, lembah dan itu di jurang. landai ya. Oh gitu ya. Ada hadis itu. Ya. Oke. Kalau ini Zat, ain Zat. Ain itu dari manusia ke manusia. Manusia ke manusia, jin ke manusia. Manusia ke jin lah, saya belum pernah menemukan itu. Soalnya nggak tahu kita ya. Iya. Ain itu otomatis atau gimana Ustaz? Dia spontan sifatnya, Ustaz. Spontan. Misal nih, kita kagum, saya kagum misalnya sama si fulan. Kemudian saya tiba-tiba mengucap tanpa mengucapkan asma Allah, tanpa minta keberkahan pada Allah. Wow, ganteng banget nih orang, udah ganteng, soleh. Berprestasi, beruntung ya. Beruntung jadi dia. Saya ngomong kayak gini secara spontan loh ya. Bukan karena basa-basi. Kalau basa-basi justru malah nggak kena, Ustaz. Basa-basi di depan gitu ya? Ya, kalau spontan ini yang kena. Karena dari dalil-dalil yang ada, ya, dan juga penjelasan dari para ulama,
Ain itu adalah lontaran energi atau tabiat jiwa yang buruk, yang jahat. Dia panas sifatnya, yang terlesat ketika orang itu kagum dengan spontan, dia mengucapkan kalimat-kalimat itu. Beda sama hasad. Orang hasad beda sama ain. Kalau ain ini kan murni kagum. Dia nggak kepengen nikmat itu luntur dari seseorang. Kalau hasad pengen nikmatnya luntur. Ingin hilang dari seseorang. Jadi kadang dia mengerahkan energinya ya untuk apa istilahnya nyumpah-nyumpahin. Nah itu bisa kena hasad. Ada nazroh. Nazroh dari jin ke manusia. Namanya nazroh. Itu akan menimbulkan saf hasad. Biasanya wajahnya menguning. Menguning, memerah, menghitam. Cara pengobatannya apa kalau yang nazroh? Semua sama, Ustaz. Cuma latar belakangnya aja yang beda-beda. Ada yang diri sendiri ya. Karena kita kagum misalnya. Iya. Akhirnya kita kena, itu namanya nafas. Nah, pernah ada pasien syekh saya ketika di Mesir. Mohon maaf ini. Dia laki-laki perkasa dalam tanda kutip. Iya. Dia kagum dengan keperkasaannya itu, dia sampai ngaca, Ustaz, sambil nari-nari. Saking kagumnya. Kagum dengan dirinya sendiri. Nah, tahan lama, Ustaz, mohon maaf. Dia tahan lama. Jadi dia ngaca, dia bangga dengan itu, habis itu sama sekali tidak bisa digunakan, impoten. Ya Allah. Berarti bisa ain itu menyerang diri sendiri. Bahasanya apa tadi? Nafas. Nanti ada kitab judulnya Al-Hasad, itu bagus sekali, Ustaz, untuk memahami lebih dalam tentang perkara ain. Berarti ain itu diakibatkan karena kekaguman. Kalau karena hasad bukan ain. Bukan namanya hasad. Hasad itu sendiri. Dan hasad lebih umum, lebih jahat. Makanya wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu yang memayungi ain, nazroh, nafas, ghibthah. Kalau ghibthah kan yang dibolehkan. Ghibthah itu yang positif ya. Yang positif. Oke. Oh, berarti hasad itu kalimat umum. Kalimat umum. Di dalamnya ada hasad itu sendiri. Ada hasad itu sendiri, ain, nazroh yang dari jin ke manusia, sama ghibthah tadi. Itu hasad yang diperbolehkan ya. Iya. Oke. Hasad yang diperbolehkan itu yang dalam hadis. La hasada illa fisnatain itu ya. Tidak ada dua hasad kecuali hasad sama orang berilmu yang menyampaikan ilmunya, sama hasad kepada orang yang punya harta. Disedekahkan. Taib. Ain ya. Obatnya berarti kalau ain apa, Ustaz? Kalau sebelum obat yang mungkin membentengi diri kita dari ain apa berarti? Zikir pagi petang. Itu sudah. Oke. Sudah mencakup semua, Ustaz. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau ada doa lagi ya untuk anak-anak misalnya. Anak-anak kan tidak bisa membentengi diri sendiri. Maka dibacakan u'iduka atau u'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Oke, iya. Baca, tiupkan, diusapkan. Iya. Baik, Masya Allah. Kayaknya nggak habis-habis ini, Ustaz, kalau kita ngomong terus ya. Karena nggak habis ini ruqyahnya beliau berkitab-kitab. Kita cuma sekali podcast 40 menit ya. Saya tertarik sama video antum di YouTube itu, Ustaz, yang ruqyah jarak jauh, Ustaz. Bisa itu, Ustaz. Ruqyah jarak. Sebenarnya ruqyah itu harus kita fisik datang untuk berinteraksi dengan pasien, atau yang penting ayat-ayat Al-Qur'an kita nyampe mereka dengar, Ustaz. Kalau kata Syekh Usamah Abul Barra bin Yasin Al-Ma'ani, beliau ulama Jordania yang juga ahli di bidang ruqyah. Ya. Ruqyah kalau dari jarak jauh namanya bukan ruqyah katanya gitu. Tapi ilaj, terapi Quran. Kalau ruqyah itu ya harus berhadap-hadapan. Tapi bisa kita menerapi dengan bacaan Al-Quran dan doa melalui jarak jauh, tapi saya khawatir membatasi untuk itu, Ustaz. Karena khawatirnya orang itu reaktif, mencelakai diri sendiri atau orang lain, nggak ada yang memantau, ini bahaya. Makanya saya lebih mengutamakan untuk bertatap muka langsung. Interaksi ya. Kecuali yang sudah sangat darurat. Kalau boleh disingkat, Ustaz, cara terapi ruqyah yang syar'i itu kaidahnya apa aja, Ustaz? Bisa enggak disingkat menjadi misalnya 5 dhawabit atau berapa? Iya. Yang syar'i. Yang syar'i. Tata cara atau syarat-syarat. Syaratnya ya mungkin. Ya, syarat. Kalau syaratnya jelas dia bebas dari kesyirikan. Harus menggunakan Al-Quran, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang mulia. Ya. Seperti itu, ya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi, dan seterusnya. Harus menggunakan bahasa Indonesia atau minimal bahasa yang difahami maknanya. Jadi kita boleh meruqyah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, boleh aja. Berarti membaca artinya. Baca artinya.
Baca doa arti ayat. Nah, yang penting dengan dibacakan dengan cara berdoa, bukan mensugesti layaknya induksi dalam dunia hipnotis. Beda. Kita harus berdoa, lafadznya harus doa. Ya Allah, bla 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 bla. Bukan kamu sembuh, kamu bukan gitu. Ya. Tapi harus berdoa. Bahasa Arab berarti boleh. Kenapa? Bahasa Arab selama kita tahu maknanya boleh. Boleh. Oke. Maksudnya yang itu bukan dari Quran dan doa-doa Nabi. Oh, jadi dari tanpa Al-Quran tetap pakai bahasa Arab. Ya, harus Ini pakai bahasa kalau Arab. Untuk ini boleh pakai bahasa yang kita pahami maknanya. Ya, contoh ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini dari penyakit bisulnya misalnya atau apa. Itu termasuk ruqyah. Oke. Nanti disertai dengan tiupan, Ustaz. Ya. Nah, yang terakhir ini yang kaidah para ulama harus diyakini ruqyah tidak menimbulkan efek dengan sendirinya, tapi atas izin Allah Ta'ala. Berarti dia sebab ya, bukan. Betul, itu sebab saja. Ya. Semua orang bisa Wasilah meruqyah. untuk 4 itu ya berarti topiknya. Kalau menggunakan ini Ustaz, ini saya temui kasus di lapangan, dia mau ngeruqyah. Jadi ada jamaah saya itu mau ngeruqyah rumah makannya Ustaz, tempat usaha makannya itu. Terus peruqyahnya datang. Malah, wah di sini banyak ini kata dia. Kamu mau lihat enggak? Jadi dijadikan mediasi. Oh, Si orang ini disingkap terus akhirnya ngelihat. Itu syar'i enggak kayak gitu? yang seperti itu ya bahaya, Ustaz. Saya katakan itu tidak masuk yang syar'i. Sampai memperlihatkan jin gitu. Itu enggak boleh. Enggak perlu juga ya. Enggak perlu dan ya dia ngelihat jin berarti kan pakai jin juga. Iya, Si orang yang dengan spontan ya. Dia ngelihat kalau misalnya orang tiba-tiba melihat jin belum tentu dia ada jinnya. Kalau tiba-tiba dan enggak berulang-ulang. Ya. Nah, kalau berulang-ulang lah ini yang saya khawatir. Berarti si peruqyah punya jin. Bisa jadi kalau dia bisa menyingkapkan. Oh, kalau si peruqyah enggak punya jin tapi nyuruh jin sekitar ente masuk gitu enggak bisa ya? Kalau mediumisasi memang banyak ada perbedaan pendapat di kalangan peruqyah sendiri. Bukan ulama nih, peruqyah saya katakan. Praktisi lah. Di kalangan praktisi. Kalau saya lebih memilih untuk meninggalkan praktek mediumisasi karena banyak madorotnya dan menyalahi kaidah kalau dalam prinsip kami. Kok bisa menyalahi kaidah? Ya jelas, jin itu kan ibaratnya penyakit. Penyakit kan harusnya dibuang, ini malah dimasukin. Oke. Setelah itu, jin yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia selalu disifati Rasul sebagai setan. Sebagai setan, bukan jin biasa. Oke. Contohnya inna syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu berlari di pembuluh darah manusia Dari aliran darahnya. dari aliran darahnya. Hamna binti Jahas istihadah, keluar darah terus-menerus, itu disifati setan. Inna mahadi raqtatun min raqatati syaiton. Oke. Setan yang hendak-hentakan kakinya sehingga darah itu ngucur terus. Ketika Utsman bin Abi Al-As Ats-Tsaqafi sering lupa rakaat sholat, sering lupa bacaan sholat, bacaan Qur'annya, Rasul mengatakan ukhruj ya syaiton min sodri Utsman. Bukan ukhruj ya jin, bukan. Ukhruj ya syaiton. Masa ya kita mengundang Memasukkan jin itu supaya jadi setan kan? Di dalam tubuh. Terus alasannya yang berseberangan apa Ustaz? Kan tadi jadi 2 ya. Ya. Ikhtilaf Kalau banyak. yang satunya ya katanya untuk mendakwahi jin. Tidak ada dalil yang jelas untuk mengharamkannya. Boleh-boleh aja gitu Ya, ya. jadi boleh-boleh aja ya. Karepmu lah, tapi kalau saya lebih memilih untuk tidak pakai mediumisasi. Iya, Ustaz. Berarti intinya Ustaz dari perbicaraan kita dari tadi itu memang ketika seseorang kena gangguan jin yang harus berbenah dirinya sendiri kan. Betul. Tidak bisa mengandalkan peruqyah. Peruqyah datang, keluar jinnya. Peruqyah pulang, masuk lagi. Nah, itu dia. Itu yang dinamakan ruqyah mandiri itu ya. Ya. Ruqyah mandiri apa aja Ustaz? Poin-poinnya Ustaz. Sebenarnya kalau dalam evaluasi gitu ya. Ini sudah dijelaskan Allah di Quran surat A'raf. Innal ladzina taqau idza massahum taifum minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang yang bertakwa kalau diganggu sama setan dia akan ingatkan. Mubsir ini kan kalau menurut pakar tafsir dibuka basirohnya sehingga dia bisa melihat kesalahan-kesalahan diri. Kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisur Rahman di tafsir beliau, tafsir Sa'di itu kan orang-orang yang bertakwa dia mengevaluasi diri, dia akan lihat dari celah mana setan itu masuk. Maksudnya melihat di sini bukan lihat setannya, tapi lihat kesalahan dirinya. Dia membenahi diri, dia mentaubatinya dan dia akan mengusir setannya dengan hina dina. Jadi itu kunci penting Ustaz. Bukan hanya sekedar wah udah ruqyah mandiri kok, kan banyak yang
udah zikir pagi, Komplain, sudah baca ya. Quran, udah ayat kursi. Nah, Tapi baca itu tanpa kehadiran hati. oke, tazakkaru tadi ya. Iya. Belum mentazkirah. Betul. Iya. Ya, nggak takut setan itu. Iya. Iya, saya ingat perkataannya Abu Darda itu Zat. Wa min fiqhil abdi an ya'lam nazaghati syaitan anna ta'ti. Di antara fakihnya seseorang kepada agamanya itu dia tahu dari pintu mana setan masuk ke dalam dirinya gitu ya. Ya, berarti dia harus inti ruqyah mandiri itu ya Zat ya. Itu betul. Baru setelahnya ayat-ayat Quran itu sebagai benteng. Gitu ya. Yang terpenting ya sadar dirinya. Taib. Terakhir Ustaz, nasihat buat teman-teman di rumah Ustaz, terutama untuk membentengi diri untuk ini, untuk ya closing statement. Closing. Iya. Apa ya? Ya, intinya ya untuk membentengi diri kita dari berbagai macam gangguan-gangguan setan, jin-jin yang fasik adalah dengan menguatkan ketauhidan dan memperbagus kualitas kita, kualitas interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim, dan juga sejauh mana kita dalam memaksimalkan mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena dengan itu insya Allah kita mendapatkan benteng yang berlapis-lapis sehingga setan itu setan susah untuk mengganggu dan menguasai akal pikiran dan raga kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Berarti harus jaga diri dari kesyirikan. Yang kedua, perbaiki kualitas ibadah Ustaz ya. Ya, yang paling penting itu ya mengetahui kondisi iman kita Ustaz ya. Betul. Dan tahu pintu-pintu setan tadi itu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Faizar. Sama-sama. Sudah mampir ke studio FKM Podcast. Jangan kapok Ustaz ya. Wah, Solo pokoknya. malah ketagihan ya. Ketagihan. Iya, terima kasih ini teman-teman juga dari support dakwah community dan teman-teman dari Forsemka. Fosremka ya? Iya, Karanganyar, ya. Sudah ngampirkan Ustaz Faizar ini nyuri-nyuri waktu. Jazakumullah khair Ustaz. Insya Allah ini mencuri yang tidak ada hukumannya Ustaz ya. Curi antum ke sini. Ya. Barakallahu fikum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.